dari kelompok 8 dari program studi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan semester 5 Poltekkes Yogyakarta. Kami akan membawakan materi tentang vektor penyakit demam berdarah guna melaksanakan tugas penyuluhan mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Halo, nama saya Farah Alfarizi. Halo, nama saya Diha Priani. Halo, saya Wulan Chandra Sari. Halo, nama saya Mutia Lalita Santasya Cinta. Halo, nama saya Ainaya Aulia Alifta. Halo, nama saya Alisa Snaita Safina. Baik, di sini kami akan membahas tentang materi vektor penyakit demam berdarah tinggi. Seperti kita ketahui, di Indonesia ini terbagi menjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana sekarang ini kita telah memasuki musim penghujan. Menurut data dari BMKG, pada tahun 2021 akan terjadi peningkatan volume hujan pada bulan Januari dan Februari. Dengan tingginya intensitas turunnya hujan, maka akan banyak sekali peluang untuk kontainer yang akan terisi air, sehingga akan menguntungkan bagi tempat-tempat perindukan vektor nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Adapun definisi dari vektor yaitu organisme yang tidak menyebabkan suatu penyakit, tetapi menyebarkan dengan membawa patogen dari satu inang ke inang yang lain. Vektor juga merupakan arthropoda yang dapat menimbulkan dan menularkan suatu infectious agent dari sumber infeksi kepada induk yang rentan. Bagi dunia kesehatan, binatang yang termasuk kelompok vektor dapat merugikan manusia karena di samping mengganggu secara langsung juga sebagai perantara penular penyakit. Penyakit yang ditularkan melalui vektor masih menjadi penyakit endemis yang dapat menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa, serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian atas penyebaran vektor tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374 Menkes tentang pengendalian vektor disebutkan, pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah-rendah mungkin, sehingga peradaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit, sehingga penularan penyakit vektor dapat dicegah. Seperti yang kita ketahui, penyakit demam berdarah dengue menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling penting di Indonesia, dan ini masih menjadi PR besar untuk tenaga kesehatan. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk ini dapat menggigit di pagi hari sampai sore hari menjelang petang. Menular terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus tersebut akan menyebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau karier virus dengue tersebut. Cara penularan virus DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi, terutama Aedes aegypti. Virus yang termasuk genus Flavidae ini adalah penyebab demam dengue atau demam berdarah. Penyakit demam berdarah adalah penyakit infeksi oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan cirinya demam tinggi secara mendadak disertai manifestasi pendarahan dan bertendensi menimbulkan renjatan atau shock dan kematian. Tempat hinggap yang disukai nyamuk ini adalah benda-benda yang tergantung, seperti pakaian, kelabu, atau tumbuhan di dekat tempat berkembang biaknya. Nyamuk merupakan serangga yang banyak menimbulkan masalah bagi manusia. Selain gigitan dan dengungannya yang mengganggu manusia, nyamuk juga merupakan vektor atau penularan penyakit berbahaya dan mematikan bagi manusia, yaitu ada penyakit demam berdarah, malaria, penyakit kaki gajah, dan juga
ada penyakit chikungunya. Salah satunya yaitu ada demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk Aedes albopictus. Nyamuk Aedes aegypti sendiri memiliki ukuran yang kecil dibandingkan nyamuk culex. Ciri-ciri tubuh dari nyamuk Aedes aegypti yaitu bercorak hitam putih pada punggung, dada, dan juga kaki dan perut. Nyamuk Aedes aegypti sendiri suka tinggal di daerah yang sejuk dan juga lembab. Contohnya yaitu berada di sela-sela barang yang bergantungan di dalam kamar. Sedangkan untuk jarak terbang nyamuk Aedes aegypti bisa mencapai 100 meter. Untuk itu, saat penyemprotan untuk pencegahan penularan demam berdarah disarankan untuk menjangkau area 100 meter dari lokasi pasien DBD. Sedangkan untuk nyamuk Aedes albopictus yaitu mempunyai ciri-ciri belang putih pada kaki dan tubuhnya. Nyamuk ini telah menjadi hama yang banyak mengganggu karena lebih banyak berdampingan dengan manusia daripada di lahan yang basah. Dan biasanya terbang dan mencari makan di siang hari selain pada waktu senja dan juga fajar. Kapan nyamuk DBD menggigit? Tidak seperti nyamuk biasanya, nyamuk yang menggigit sewaktu-waktu. Nyamuk DBD tidak rakus. Nyamuk ini disebut memiliki aktivitas yang diurnal atau yang biasa kita sebut yaitu aktif pada pagi hari sampai siang hari. Nyamuk Aedes aegypti betina menggigit atau menghisap darah manusia untuk mendapatkan protein sebagai bekal bertelur. Nyamuk DBD biasanya beroperasi pada pukul 6 sampai jam 9 pagi dan 3 sampai 5 sore. Di luar jam tersebut, nyamuk DBD disebut hinggap di genangan air jernih untuk bertelur. Gejala demam berdarah pada umumnya adalah disertai demam yang tinggi 40 derajat Celcius atau bisa lebih dari 40 derajat Celcius dengan hari 2 sampai 7, disertai dengan penyakit lain seperti sakit kepala, nyeri pada bagian belakang mata, nyeri otot dan sendi yang parah, kemudian mual dan muntah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dari fase penyakit demam berdarah dengue. Jadi setelah nyamuk menggigit, virus yang dibawa masuk ke dalam tubuh akan mengalir melalui darah. Virus dengue yang lebih dahulu berada pada tahap inkubasi, kemudian pada akhirnya memunculkan 3 tahapan. Yang pertama adalah fase demam, kemudian yang kedua ada fase kritis, yang ketiga adalah fase penyembuhan. Yang pertama ada fase demam, di mana pasien akan merasakan panas yang tinggi dengan suhu 40 derajat atau bahkan lebih dari 40 derajat Celcius selama 2 sampai 7 hari. Selain demam ini akan muncul gejala lain seperti nyeri sendi, nyeri otot, dan nyeri sakit kepala. Kemudian yang kedua adalah fase kritis. Fase kritis itu biasanya pasien akan terkecoh dengan demam yang turun secara drastis, sehingga biasanya pasien akan melakukan aktivitas seperti biasa. Padahal seharusnya pasien itu di bawah pengawasan dan penanganan dokter. Kemudian yang ketiga adalah fase penyembuhan. Setelah fase kritis sudah terlewati dan dengan penanganan yang tepat, mungkin demam akan dirasakan lagi oleh pasien. Namun secara perlahan-lahan trombosit akan naik dengan sendirinya. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengobati demam berdarah dengue? Yang pertama adalah biasanya saat kalian periksa akan diberikan obat penurun demam oleh dokter. Yang kedua, biasanya kalian harus beristirahat dengan cukup dan berkualitas. Yang ketiga, kalian harus meminum cairan yang cukup untuk tubuh. Menjelaskan tentang pemberantasan nyamuk secara insektisida. Apa itu insektisida? Insektisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh serangga pengganggu atau hama serangga. Berdasarkan sumbernya, insektisida digolongkan menjadi 2. Yang pertama, insektisida sintetis. Yang kedua, insektisida nabati. Insektisida sintetis adalah insektisida yang berasal dari campuran bahan-bahan kimia. Sedangkan insektisida nabati adalah salah satu insektisida alami yang bahannya diambil langsung dari tanaman. Lalu, macam pengendalian vektor penyakit DBD disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, ada metode cold fogging. Fungsi dari cold fogging sendiri adalah untuk membasmi nyamuk dewasa yang berada di dalam ruangan atau indoor. Cold fogging akan dilakukan sesuai permintaan dari pihak atau unit yang membutuhkan.
Dalam sebulan minimal dilakukan 2-3 kali tergantung permintaan dari pihak tersebut. Yang kedua, metode spraying atau penyemprotan. Spraying dilakukan di tempat yang dapat penampungannya air seperti saluran pembuangan ipal, taman, kolam, dan sebagainya. Fungsinya untuk membasmi nyamuk dewasa. Yang ketiga, metode thermal fogging. Thermal fogging atau pengasapan dilaksanakan sebulan sekali setiap pertengahan bulan. Thermal fogging dilaksanakan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Alat yang digunakan berupa alat fogging yang menggunakan bahan bakar mesin. Yang keempat, menggunakan ovitrap. Ovitrap adalah sebuah wadah perangkap yang digunakan untuk merangkap telur dan nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan meletakkan telurnya di permukaan dan di dalam air. Nantinya telur tersebut kemudian akan menjadi larva. Pemanfaatan perangkap telur atau ovitrap, nyamuk dikembangkan untuk memutus siklus hidup nyamuk. Metode ini digunakan untuk pengendalian telur nyamuk. Ovitrap akan memudahkan kita dalam kegiatan pengumpulan telur nyamuk karena kita tidak perlu menyisir seluruh area tempat perindukan untuk mendapatkan telur, namun kita hanya langsung menuju ovitrap yang telah di. Adapun contoh produk antara lain Abate, Hit, Baygon, dan Vape. Jenis insektisida sintetis yang digunakan dalam pengendalian vektor DBD. Yang pertama ada organoklorin. Insektisida golongan ini dibuat dari molekul organik dengan penambahan klorin. Insektisida organoklorin bersifat sangat persisten, di mana senyawa ini masih tetap aktif hingga bertahun-tahun. Oleh karena itu, kini insektisida golongan organoklorin sudah dilarang penggunaannya karena memberikan dampak buruk terhadap lingkungannya. Contoh-contoh insektisida golongan argonoklorin antara lain ada Lindae dan Chlordane. Yang kedua ada organofosfat. Insektisida golongan ini dibuat dari molekul organik dengan penambahan fosfat. Insektisida sintetis yang masuk dalam golongan ini antara lain ada malathion. Yang ketiga ada karbamat. Insektisida golongan karbamat diketahui sangat efektif mematikan banyak jenis hama pada suhu tinggi dan meningkatkan residu dalam jumlah sedang. Namun, insektisida karbamat akan terurai pada suasana yang terlalu basah. Salah satu contoh karbamat yang sering dipakai adalah bendiokarbamat. Yang keempat, ada pyrethroid. Insektisida golongan ini terdiri dari 2 kategori, yaitu bersifat fotostabil serta bersifat tidak non-fotostabil namun kemostabil. Produknya sering dicampur dengan senyawa lain untuk menghasilkan efek yang lebih baik. Salah satu contoh produk insektisida ini adalah permetrin. Di sini saya akan menjelaskan rute masuk, gejala dan tanda keracunan insektisida. Pada umumnya, pajanan insektisida rumah tangga dapat terjadi melalui inhalasi dan dermal. Pajanan inhalasi melalui pernafasan dapat terjadi pada insektisida elektrik, koil, semprot manual, dan juga gas atau aerosol. Sedangkan pada pajanan dermal melalui absorpsi kulit dan juga mata yang terjadi dikarenakan insektisida pada semprot manual, gas atau aerosol, dan juga insektisida yang dioleskan pada kulit. Berdasarkan jenis insektisidanya dapat menyebabkan efek toksik terhadap manusia. Tetapi efek toksik ini terjadi bila formula yang terdapat pada insektisida berlebihan dan juga berapa lama pajanan itu berlangsung. Efek toksik ini salah satunya adalah menyebabkan kanker. Pada penelitian Kamon DW tahun 2007 menduga bahwa jenis insektisida pyrethroid jenis piretrin dan remestrin dapat menyebabkan kanker. Dibuktikan pada percobaannya terhadap tikus yang menyebabkan tikus tersebut kanker. Selain itu, insektisida pyrethroid dapat menyebabkan gejala dan tanda yang lainnya. Antaranya adalah iritasi kulit seperti gatal, rasa kebakar, dan
juga dapat menyebabkan iritasi pada pendengaran dan juga perasa. Selain itu juga terdapat insektisida pada organ fosfat dan gantamat yang dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, lelah, mual, dan juga dapat menyebabkan tidak sadarkan diri. Efek toksik terhadap manusia dapat diminimalisir dengan cara mematuhi kemasan pada insektisida. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tindakan yang dapat menghindarkan toksiksitas terhadap insektisida tersebut. Yang pertama, jangan semprotkan insektisida saat sewaktu ada orang di dalam ruangan, dan jangan semprotkan insektisida di dekat makanan. Jika sudah disemprotkan di dalam ruangan, tunggu sampai 30 menit. Yang kedua, jangan memakai lotion anti nyamuk terlalu berlebihan. Jika terjadi iritasi pada kulit, segera cuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga, obat nyamuk bakar diletakkan pada ruangan yang berventilasi cukup dan jangan didekatkan pada makanan. Yang keempat, apabila insektisida terkena mata, segera cuci dengan air mengalir dan segera bawa penderita ke dokter atau unit pelayanan kesehatan terdekat. Yang kelima, apabila terjadi sesak nafas, kejang perut, dan juga mudah berkeringat, segera bawa penderita ke dokter atau unit pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan pertolongan pertama dengan membawa kemasan label insektisida tersebut. Dan yang terakhir, jika insektisida itu berupa gas, jangan ditusuk atau dibuang di tempat pembakaran sampah karena insektisida gas tersebut akan meledak pada suhu 55 derajat Celcius. Pengendalian vektor DBD dengan menggunakan insektisida memiliki efektivitas yang tinggi. Akan tetapi, pengendalian dengan menggunakan insektisida memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan dapat menimbulkan resistensi terhadap organisme target. Sehingga perlu dilakukan pengendalian vektor DBD dengan tanpa menggunakan insektisida. Pengendalian vektor DBD dengan tanpa menggunakan insektisida dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Cara yang pertama yaitu pengendalian habitat. Pengendalian habitat bertujuan untuk memastikan tidak adanya telur dan larva nyamuk yang berkembang biak di dalam air. Contoh dari pengendalian habitat yaitu dilaksanakannya 3M. M yang pertama yaitu menguras bak mandi 1 kali dalam 1 minggu. M yang kedua yaitu menutup tempat-tempat penampungan air. M yang ketiga yaitu mengubur barang-barang bekas yang tidak terpakai. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian dengan cara mengurangi kontak. Pengendalian dengan cara mengurangi kontak yaitu membatasi paparan serangga atau hewan yang diketahui vektor penyakit sehingga dapat mengurangi risiko secara signifikan. Contoh pengendalian dengan mengurangi kontak yaitu yang pertama memasang kelambu, yang kedua jendela layar pada rumah, yang ketiga memakai pakaian berlengan panjang, yang keempat menggunakan lotion anti nyamuk. Cara yang ketiga yaitu pengendalian biologis. Pengendalian biologis dapat berupa penggunaan predator vektor alami seperti bakteri atau racun botani senyawa yang mana dapat membantu mengendalikan populasi vektor. Salah satu contoh predator yaitu ikan yang dapat memakan larva nyamuk. Pengendalian vektor biologis juga dapat menggunakan tanaman hayati. Berbagai macam kandungan kimia tanaman obat yang dapat bermanfaat sebagai larvasida antara lain zat linalol dan linalil asetat yang terkandung dalam tanaman lavender. Kemudian zat geraniol dan citronellol yang terkandung dalam bunga geranium dan tanaman lemon balm. Yang ketiga yaitu senyawa alkaloid dan tanon yang terkandung dalam daun sirih, minyak biji jarak bakar. Kemudian senyawa yang keempat yaitu etanol yang terkandung dalam daun limba, daun dandang gendis. Lalu senyawa berikutnya yaitu minyak basal dan minyak astiri yang terkandung dalam daun selasih dan rimpang kunyit. Kemudian tanaman lain yang dapat digunakan yaitu serai wangi, catnip, bunga rosemary, dan mosquito plant. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.